Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, majalah Gross Digital atau MJD, garis miring Gross TV kembali mengudara. Alhamdulillah, nah ini ketemu lagi dengan Bang Eki Ridwan. Bang Bro Eki, apa kabar Bang Bro Eki? Kayaknya ada yang berbeda nih. Kemarin-kemarin tayangan terakhir masih punya rambut, sekarang pelontos kena gap kayak ini. Nggak bawa KTP, nggak bawa SIM. Sama polisi dibotakin. Gimana Bang Bro, kok tampilannya berbeda nih hari ini? Sapa Baik, dulu terima teman-teman. kasih. Teman-teman sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bugar, dan salam bahagia. Para sahabat, rekan-rekan, para notaris PPAT, dan saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kebugaran, dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke. Jadi alhamdulillah saya kemarin berkesempatan bersama dengan orang tua untuk ke Tanah Suci. Nah, setelah tawaf, kemudian gitu. sa'i. Oh, jadi pelontosnya ini gara-gara pergi umroh. Ustadznya digundulin saja. Sultan juga anak bujang itu, Papa Kiting gundul aja. Alhamdulillah. Jadi berpenampilan baru, agak lebih pelontos. Makanya kaget juga nih, saya pikir kena gap Bang. Kena gap nggak bawa SIM sama KTP, sama polisi dibotakin. Ternyata habis umroh toh. Iya, Sukses Bang umrohnya Bang. Alhamdulillah, selamat pulang, pergi dan Alhamdulillah selamat pulang. Bapak Ibu sudah di Padang, kakak saya Alhamdulillah udah sampai di Medan, adik saya udah sampai di Jogja. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, terima kasih oke, Mas Bro. Grossever. Jadi ternyata berapa hari, nggak tahu lah 10 hari atau berapa saya lupa, mudak-mudak ini nggak pernah diangkat teleponnya. Ternyata toh dia pergi umroh. Alhamdulillahnya hari ini bisa kita ketemu. Nah, seperti tema yang Gross TV cantumkan, judul temanya bagaimana nasib Kongres INI mendatang. makin rame aja ya Bro ya. Bang Bro, kalau melihat kondisi saat ini, ya kan, kan rame ini kita sempat bahas ya, masalah munculnya surat PP. Yang mana ini? 181 yang meminta dipindahkan ke Bali. Kemudian kan muncul surat Bali menolak atau tidak bersedia menjadi tuan rumah. Ini rame nih Bang Bro. Nah, mungkin saya walau alam bisawab ya, kan nggak tahu di walaupun di Mekah ibadah sambil mantau kan saya juga nggak tahu kan Bang Bro yang jalanin. Kalau menurut Bang Eki nih perkembangan dari saat ini seperti apa sih kondisinya? Dari pandangan Bang Eki lah. Saya tahu dapat ilham di Mekah. Selama di Mekah sih insya Allah saya konsen ya untuk ibadah. Jadi saya nggak komen-komen dan ya kalaupun sempat lihat hanya sekilas malam gitu ya sebelum istirahat. Jadi saya konsennya ibadah. Tapi setelah saya sampai di tanah air tercinta ini, saya juga terkaget-kaget melihat perkembangan makin kesini kok semakin membingungkan begitu ya. Jadi iya. Dan kita juga beberapa kali sudah pernah bicara-bicara. Yang pertama saya sih ingin, ini mohon maaf, ini wawancara, saya menyampaikan ini adalah dalam kapasitas pribadi gitu ya. Dan bisa saja saya yang salah gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau kita mau bicara tentang saat ini adalah akibat dari ada yang menyebabkan. Dan saya tetap ya, kita tidak bisa mempersalahkan itu hanya kepada kawan-kawan yang ada di pusat ya. Jadi saya juga menyayangkan yang pertama, dulu sudah saya sampaikan, pada ketika Tanpa Riau ya diberikan kesempatan untuk kawan-kawan se-Indonesia terutama para ketua-ketua Pengwil ya untuk mengelola organisasi ini dengan kegiatan kongres luar biasa, seharusnya ya idealnya menurut saya
Kampar Riau lah ya yang seharusnya menjadi tolok ukur pertama. Karena pada saat itu sangat bisa dimanfaatkan, dipakai ya oleh kawan-kawan ketua-ketua Pengwil di kegiatan KLB itu ya dengan memakai pasal 21 ya 2/3 dan hadir pada saat itu ya pada saat itu kan hadir 33 ketua Pengwil. Oke. Yang pada saat itu juga sudah disampaikan oleh beberapa kawan-kawan, ya saya juga mendorong bahwa periode itu 2 Mei itu sudah berakhir. Oke. Sehingga seperti yang dulu kita gambarkan, dalam perseroan terbatas saja direksi dan komisaris banyak yang expired kan, dan ketika dia akan mempergunakan haknya, kewenangan bertindaknya itu dipertanyakan oleh biasanya bank ya kan. Nah, sehingga datanglah ke notaris ya untuk dibuatkan RUPS, apakah itu berita acara atau mereka buat sendiri. Kemudian di situ ada agenda untuk mengukuhkan dan mengangkat kembali itu kan susunan pengurus dewan direksi dan komisaris. Nah, seharusnya ya idealnya di Kampar Riau itu sudah dilakukan oleh presidium, tetapi ternyata tidak dilakukan. Ya, sudahlah. Nah, jadi ini adalah salah satu penyebab ya. Saya tidak menyatakan ini adalah penyebab utama, tapi ini adalah salah satu sehingga berakibatlah sampai sekarang. Tetapi ya sudahlah ya. Kita tentu bukan manusia yang sempurna ya. Kita pastinya bersifat khilaf dan salah karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian terus berkembang sampai dengan adanya pengangkatan salah satu ya. Nah, pengurus di wilayah gitu ya. Nah, kemudian ada berbagai macam surat-surat yang keluar ya. Nah, kalau dulu di Kampar Riau itu presidium mengangkat ya dan mengukuhkan atau menjadikan ketua umum yang sekarang ini sebagai PLT atau PLH ya. Nah, mungkin tidak berakibat sejauh ini karena kalau ketika dia diangkat sebagai PLT dan PLH, tentunya dia tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis, tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebijakan ya, jangan hal-hal yang strategis. Jadi fokusnya itu adalah untuk menyelenggarakan kongres. Tapi ini sudah terjadi dan saya kira belum terlambat ya, masih ada kesempatan sepanjang kawan-kawan masih melihat dari sisi positif ya. Kita nggak bisa langsung menjudge terus menyatakan ini vonis total. Saya kira ya wajarlah kita kasih toleransi gitu kan ya, tetapi jangan lakukan lagi kesalahan yang berikutnya. Sehingga yang terbaik menurut saya segera kawan-kawan ketua-ketua Pengwil itu mengambil inisiatif untuk bersama-sama ya, mendiskusikan, kemudian merumuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang terbaik saran saya segera laksanakan KLB. KLB ini ya, kalau awal sebelum berangkat itu saya pikir untuk melakukan pengesahan ya. Terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh PP yang sudah expired ya 2 Mei itu. Apakah itu ujian kode etik gitu ya. Kemudian apakah itu yang bersifat internal ya. Bersifat internal ini yang kecil saja. Sekretariat kan mesti dibiayai ya. Orang-orang sekretariat kan mesti digaji ya kan. Listrik mesti dibayar. Nah, terus kegiatan-kegiatan rutin ya. Tetapi kalau yang berkaitan dengan hal yang strategis, termasuk ya, jadi bukan saja kegiatan-kegiatan, program-program, termasuk juga masalah keuangan yang seharusnya kalau ini berkaitan
dengan uang organisasi, kemudian dikeluarkan setelah tanggal 2 Mei itu nilainya ya katakanlah dengan angka yang besar, nah tentu ini harus dia pertanggungjawabkan nanti di Kongres, karena ini bukan uang pribadi, ya ini bukan uang perusahaan, ini adalah uang organisasi, uang anggota semua gitu ya. Betul. Apapun itu, apakah ada pembayaran yang nilainya katakanlah di atas 20 juta gitu ya. Nah, untuk kegiatan yang sebenarnya bukan kegiatan fokus untuk penyelenggaraan kongres gitu, Mas Bro. Nah, tapi kan kalau melihat surat yang sudah dikeluarkan itu kan 181 itu kan memundurkan. Nah, memundurkan kongres, bukan memundurkan, memindah kongres dari Jabar ke Bali. Kan begitu Bang Bro. Kalau tidak salah di surat itu kan ada tercatat tuh Bang. Ya, 1 bulan ya setelah tanggal keluar. Kalau nggak salah kita wawancara ini sekarang tanggal 2 Bang. Udah ada informasi nggak sih? Sebelumnya gue belum dapat informasi nih. Apakah sudah ada keputusan? Saya juga baca itu surat 181. Bukannya memundurkan. Jadi memindahkan surat tempat. 181 itu memakai ketentuan pasal 22. Ya, jadi keputusan di luar kongres. Ya. Nah, itu yang dipakai oleh rekan kita ya yang ada di PPINI untuk meminta persetujuan dari para anggota ya. Tapi persetujuan itu kan harus melalui Pengwil ya. Dari Pengwil harus diteruskan ke Pengda. Sorry, nggak ada ayat 1, ayat A. Nah, kemudian Pengda lah nanti yang harus mengkondisikan kepada para anggota yang ada di daerahnya, kabupaten kota. Nah, setelah itu seharusnya ya Pengda akan menyampaikan itu kepada PP melalui Pengwil. Nah, sama juga seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di PP itu pada saat penyelenggaraan KLB, kemudian dilanjutkan dengan Prakongres di Kampar Riau kemarin. Mereka juga memakai pasal 22. Nah, dan faktanya saya tidak mendengar ya ada laporan dari masing-masing Pengda, ya, Pengwil kepada PP jawaban dari seluruh anggota. Gitu. Jadi inilah harusnya yang dilihat dari sisi sistem administrasi yang benar. Jadi bukan berarti seperti yang kawan-kawan sampaikan, ini PP bikin surat ke Pengda, ke anggota, ya malam-malam ya. Itu langsung dari anggota ke PP. Tidak begitu. Kita ini kan ada hierarkinya dari PP, ada Pengwil, kemudian Pengda. Pengda lah yang punya anggota. Kurang lebih begitu, gitu kan. Tetapi saya ingin ada informasi nggak? Aku nggak dapat, sebelumnya juga MGD nggak dapat informasi nih. Sudah keluar belum putusannya tanggal 1 Mei? Kalau yang 181 itu kan seharusnya hitungan per 1 Oktober ini kan 1 Oktober. Saya belum dengar, malah saya dengar ada surat baru lagi nih, Bro. Nah, itu nanti, Bang. Iya. Itu nanti. Tapi begini ya. Yang surat 181 yang dipakai adalah pasal 22 ya. Kalau menurut saya ini adalah satu kekilafan ya, kesalahan yang dilakukan oleh kawan-kawan PP. Dia tidak bisa dong pakai pasal 22 dengan mengabaikan pasal 12 ayat 4. Oh, ya kan? Kan pasal 22 itu baru bisa dipakai ya, baru bisa dipakai kalau kongres sebelumnya tidak menentukan tuan rumah untuk pelaksanaan kongres berikutnya. Oh iya, pasal 14 jika tidak ditentukan tempat. Nah, jika tidak ditentukan gitu kan, baru dia bisa pakai pasal 22. Ya. Jadi kalau membaca pasal itu kan mesti urut ya. Tapi kan Bang ada yang berpendapat undang-undang dasar aja bisa dirubah, apalagi cuma sekedar semua juga bisa dirubah ya. Anggaran dasar juga bisa dirubah, tetapi kan mekanismenya berbeda. Anggaran dasar itu bisa dirubah melalui kongres atau kongres luar biasa ya. Perbedaannya kalau kongres atau kongres luar biasa yang tidak merubah anggaran dasar, nah tidak ada persyaratan lain. Jadi kalau persyaratan lain yang saya maksud ini, misalnya perubahan anggaran dasar, itu harus disetujui oleh 2/3 ya. Kemudian skornya
Jadi tidak mencapai quorum, itu skornya 3 jam. Berbeda dengan kongres atau kongres luar biasa di luar perubahan anggaran dasar. Hanya 1 jam. Nah, kemudian ada lagi persyaratan. Kalau perubahan anggaran dasar itu 2 bulan sebelum diselenggarakan kongres luar biasa itu, rancangan perubahan materi anggaran dasar itu sudah harus disampaikan kepada anggota. Jadi nggak bisa hanya dengan pemikiran-pemikiran sendiri, kan, ya angan-angan sendiri gitu loh. Masa kaku banget undang-undang aja bisa dirubah kok? Iya, pasal 22 itu baru bisa dipakai kalau pasal 12 ayat 4-nya itu tidak ada, ya. Jadi kalau sudah ada di pasal 12 ayat 4 tentang tempat penyelenggaraan kongres, nah itu tidak berlaku lagi, tidak bisa dipakai lagi yang pasal 22. Tapi kan kaku begitu loh, bro. Jangan kaku lah, Bang. Undang-undang dasar aja kan bisa dirubah, Bang. Kan gitu. Ya, tapi kan perubahan itu harus melalui aturan yang benar, bro. Iya kan, undang-undang dasar aja kan bisa dirubah. Undang-undang, apalagi ini hanya sekedar putusan kongres, Bang. Kan gitu. Jangan kaku lah. Kan gitu kan. Jadi gini, Bang. Nah, oke lah. Mau tidak mau, karena surat itu sudah keluar, kan harusnya sudah ada putusan. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya kepada Bang Eki, ya maaf nih, ya mungkin teman-teman pemirsa Bros TV juga sudah tahu kalau Bang Eki ini ada di mana posisinya. Sebenarnya ada posisinya di depan Gros saat ini sih. Tapi kalau langsung tak kerucutkan, bagian dari Mbak Oti lah. Ya kan, saya kira begini ya, kalau untuk dukung-mendukung, pilih-memilih ya, itu kan nanti pada saat kongres. Walaupun saya tetap konsisten, kalau saya tetap ada di posisi Mbak Oti. Kenapa ya? Menurut saya Mbak Oti ini adalah sosok yang baik ya, yang qualified, punya pengalaman. Dan saya nggak kemana-mana gitu ya. Ada di kalah pun Mbak Oti pada saat 2019 ya, kekalahan ini ya bagi kita. Oh, cerita ya, apa sedikit menyedihkan ya, sangat menyedihkan ya. Pertama, sahabat kita meninggal dunia pada saat penyelenggaraan kongres itu, almarhum Eyota ya, yang jelas datang khusus untuk mengikuti kongres bersama-sama dengan kita. Siang itu juga masih ngobrol panjang lebar sama saya secara pribadi dan berbaur dengan kawan-kawan. Nah, kemudian setelah terjadi dorong-dorongan itu gitu ya, tapi ya sudahlah ya. Nah, hanya sedih saja gitu kan. Terus tata cara pemilihan, nah boleh dicek ya. Dari tim kita itu tidak menandatangani berita acara ya, hasil penghitungan suara yang kita anggap ini tidak fair. Tetapi ya kita cukup legowo. Jadi Mbak Oti tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Perkumpulan ya. Sudahlah, kita terima kalau memang ini sudah yang ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti. Kita hanya turut berdoa supaya menjadi lebih baik dari periode yang sebelumnya gitu ya. Setuju. Dan ternyata inilah yang kawan-kawan lihat sendiri. Saya yakin kawan-kawan 2019 itu masih segar bugar dalam ingatan ya. Karena sebagian besar kawan-kawan yang aktif itu hadir dan ada pada kelompok yang berbeda dengan kita gitu ya. Nah, jadi bukan apa-apa ya. Jadi saya hanya ingin flashback sedikit gitu ya. Dan ingin mengingatkan kembali kepada kawan-kawan, para sahabat. Jadi dukung-mendukung itu untuk orang per orang, jangan sampai merusak sikap perilaku kita gitu ya. Jadi kalau sudah menyangkut tentang hal-hal yang pribadi, saya kira hindari. Karena profesi kita, jabatan kita itu kan sepanjang hayat ya, dan sepanjang usia jabatan. Usia jabatan kita bahkan dari 65 tahun sampai ke 67 tahun. Dan Undang-Undang Jabatan Notaris Rencana Perubahan Kedua itu juga diusulkan sampai dengan 70 tahun. Sementara aturan-aturan yang mengatur tentang organisasi kita ini kan belum sempurna ya. Periode 3 tahun itu
bukanlah periode yang baik kalau menurut saya, bukan periode yang ideal gitu loh. Malam Pak Wo, saya potong sebentar. Siska Herawati, malam Pak Wo, semangat dan sukses selalu, bahagia bersama keluarga tercinta. Jadi banyak yang harus kita lakukan, perubahan, penyempurnaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan. Akhirnya apa yang terjadi? 3 tahun periode ketua umum, 1 tahun itu adalah tahun konsolidasi organisasi. Katakanlah semester pertama ada di pengurus pusat. 6 bulan berikutnya ya, 3 bulan, 2 bulan plus ya, dengan PLH atau PLT ya, katakan 1 tahun itu masa konsolidasi. Tahun kedua itu baru melaksanakan program-program. Kalau dia punya program prioritas 18 bidang gitu ya, nah itu dibagi 12 saja, tentu itu tidak akan terrealisasi semua begitu kan. Bang Bro, dan di tahun ketiga ya, itu sudah mulai masuk ke prakongres dan kongres, sehingga akhirnya 3 tahun ini tidak efektif. Maksudnya kan itu mungkin pemirsa juga dapat. Kalau 3 tahun itu kurang, minimal ada penambahan lah. Betul. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Sumatera. Jadi bagaimana Indra Kurniawan Harahap? Jadi gimana hasil jejak pendapat anggota? Kapan dibuka hasilnya? Setuju atau tidak setuju Kongres dipindahkan? Kalau jawabannya banyak yang nggak setuju dipindahkan, bagaimana? Kalau yang banyak setuju dipindahkan ke Bali, dan tapi Pengwil Bali sudah menolak, gimana? Kalau saya tidak sampai ke permasalahan setuju dan tidak setuju. Karena untuk meminta setuju atau tidak setuju menggunakan pasal 22 itu sudah kesalahan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang ada di pusat ya. Jadi sekarang untuk mengantisipasi ini seharusnya kawan-kawan di berbagai provinsi itu melaksanakan rapat gabungan. Nah, di rapat gabungan coba dibaca pasal 14 ART ya. Rapat gabungan yang dilaksanakan oleh Pengwil, Pengda ya. Nah, di situ kan ada salah satu poinnya itu ya, untuk mengevaluasi hasil kongres. Betul kan? Mengevaluasi hasil kongres. Kemudian apapun kebijakan dan keputusan yang diproduk oleh pengurus pusat. Pengurus pusat ini kan produk kongres. Betul kan? Nah, coba cek di pasal 12 itu gitu ya. Pasal 49 tentang rapat gabungan itu. Nah, dan ada beberapa kawan-kawan yang akhirnya melaksanakan itu, kemudian menyampaikan mosi tidak percaya. Saya kira itu hal yang wajar ya. Kenapa gitu ya? Ada yang melaksanakan rapat gabungan ini yang diawali dengan rapat anggota. Coba bayangkan hasil keputusan Kongres di Makassar 2019 itu diabaikan oleh pengurus pusat tanpa alasan yang bisa diterima ya. Kalau alasan itu sudah diputuskan Jawa Barat dan ternyata di situ muncul bakal calon, itu kan munculnya di akhir, bukan pada saat Kongres 2019. 2019 kan belum ada bakal calon, ya kan? Dan tidak ada di dalam ketentuan aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu tidak ada yang melarang itu, bro. Ya, Ibu Tin, ya, saya zaman dulu terpilih di Bandung. Ada kongres di Bandung. Ibu Tin waktu itu ketua panitia penyelenggara kongres, terpilih menjadi ketua umum. Ada masalah nggak? Tidak ada masalah. Pak Harun Kamil di Jakarta. Pak Harun Kamil dulu di Jakarta. Apa itu jadi permasalahan? Ya kan, jadi kalau dia mau mengacu dengan kebiasaan yang lama, tidak ada yang begitu gitu kan. Nah, terus pasal 49 tentang rapat gabungan, seharusnya yang dia evaluasi itu oleh para kawan-kawan yang ada di pengurus wilayah itu, ya. Pertama, ketentuan ikan evaluasi hasil kongres. Pertama, pantas, layak, ya, patut atau bolehkah PP itu menggunakan pasal 22, ya. Kemudian yang yang menjadi dasar pasal 22 oleh PP itu adalah pasal 12. Betul kan? Betul. Nah, pasal 12 yang ditulis di situ hanya ayat 1, 2 dan 3. Nah, sehingga ayat 4 sengaja, saya nggak tahu ya sengaja atau tidak sengaja gitu ya, itu tidak dicantumkan di dalam surat 181 ya, bro ya. Nah, ada apa ini? Dan itu kan bisa dievaluasi oleh kawan-kawan wilayah. Kemudian, kalau misalnya terjadi pelanggaran, ya, terjadi pelanggaran. Nah, coba lihat, ini bisa berakibat
ya, karena adanya orang-orang, oknum-oknum yang dengan sengaja melanggar keputusan Kongres, dia bisa kehilangan haknya sebagai anggota. Jadi ini nggak main-main, bro. Ya sih. Dia bisa kehilangan haknya sebagai anggota biasa. Bukan anggota luar biasa ya. Kalau anggota luar biasa, misalnya ALB. kehilangan haknya menjadi ALB, bisa berdasarkan keputusan PP atau DKP gitu kan. Tetapi kalau anggota biasa ya, itu dia bisa kehilangan haknya sebagai anggota. Ingat pasal 8 anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga, saya ingatkan kembali, ini ya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perubahan di Banten tanggal 29-30 Mei 2015. Ya, 2015. Kenapa ada muncul pasal 8 ini? Nah, dulu pernah terjadi kekisruhan di tubuh INI, ya, sehingga terjadi dualisme, ya. Nah, kemudian dualisme ini tentu merugikan, ya, organisasi kita. Kita ini punya dasar hukum dari Undang-Undang Jabatan Notaris, ya, satu-satunya wadah perkumpulan yang berbadan hukum. Nah, sehingga kemudian oleh Kongres luar biasa yang dilaksanakan di Banten itu muncullah pasal 8 ini. Ya. Kalau nggak salah itu tentang kalau yang tidak, kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi Bang Eki. Ya. Yang tidak menerima Kongres berarti dia keluar dari INI. Betul, dan akhirnya muncullah ketidakpercayaan kawan-kawan di organisasi dengan sesama anggota, dan apa yang dilakukan? Disitulah sampai sekarang tren yang namanya fakta integritas. Oh iya. Ya? Tren yang namanya fakta integritas. Kalau menurut saya, fakta integritas ya itu seharusnya tidak perlu terlalu lebay. Kenapa? Undang-undang sudah jelas kok menyatakan satu-satunya. Ya. Sehingga kalau dia satu-satunya perkumpulan yang berbadan hukum, ya, yang bukan ikut di perkumpulan itu berarti tidak taat kepada undang-undang, gitu kan? Tetapi ya masih ada kekhawatiran sehingga harus ada fakta integritas. Bahkan dulu ya pernah ada rekan kita juga yang tidak boleh masuk Bali. Ya pokoknya di kegiatan INI lah ya. Nah karena dianggap adalah bukan yang ikut di INI. Nah ini, nah tetapi itu dulu ya karena memang keputusan Kongres luar biasa yang ada di Banten. Nah sekarang pertanyaannya ya, bagaimana dengan kawan kita ya yang diamanahkan sebagai ketua umum ya, kemudian pengurus pusat, nah kemudian tidak sejalan dengan keputusan Kongres, apakah dia bisa dikenakan pasal 8 ayat 1 ini? Itu ya kan? Nah, itu gimana? Terus bagaimana mekanisme untuk penjatuhan sanksi? Tidak bisa serta-merta. Iya, serta-merta. Ya kan? Nah, harus melalui apa? Ya institusi pengambil keputusan di kita itu kan Kongres atau sama dengan Kongres luar biasa. Jadi ini bisa menjadi masukan supaya apa? Maksud saya ya dari sisi positifnya, supaya siapapun yang diamanahkan menjadi ketua umum pengurus pusat dan para kabit-kabit ya dan pengurus di periode itu tetap konsisten untuk menjalankan amanah organisasi, taat ajas, bukan tabrak ajas. Itu loh, ya. Ini kan menjadi pertanyaan bagi bukan kita semua gitu ya. Bagi masyarakat lain yang juga tahu ya, masyarakat lain ini misalnya para pegawai kantor notaris, para mahasiswa di prodi kenotariatan, para masyarakat yang memang memerlukan jasa notaris, kemudian melihat, mendengar, dan seterusnya gitu kan. Ini kan sudah eranya keterbukaan, ya kan? Dan kita menjadi malu, iya, kita kan menjadi tidak nyaman juga gitu kan. Kok notaris yang seharusnya taat ajas, tabrak ajas gitu kan. Nah, tetapi untuk tabrak ajas ini
silakan ikuti mekanismenya. Nah, Itu ada menarik nih dari pemirsa juga. Pertanyaannya sejalan dengan pertanyaan Gros nanti. Mas Mahfud, Gros benar juga. Aturan bisa diubah-ubah. Ya sudah, bolakan masih di tangan PP. Ya ikuti aja apa maunya PP. Ya. Udah SC, OC bekerja sajalah lagi menuju Kongres. Ini nggak cukup waktu 2 bulan lagi. Terserah mau di mana tempatnya, di kedutaan Hawaii juga boleh. Sambil dengerin alunan musik khas Hawaii hehehe dari Muhammad Yus. Nah, ini Bang Bro, kalau melihat pertanyaan ini, betul. Muhammad Yus ini dulu ketua panitia waktu tahun 2016 tim pemenangan YW dulu. Saya hadir di sana. Salam hormat Muhammad Yus. Sejalan dengan pertanyaan Bang Yus, bicara 2 bulan lagi. Sekarang kan apakah sudah dengar Bang tempat, kemudian kapan waktunya, agenda Kongres? Ya kan itu kan belum ada informasi. Kongres Oktober, November. Jadi gini, kalau pertanyaannya sudah mendengar tempat itu sudah diputuskan dari tahun 2019. Maksudnya, di Makassar. Bukan lokasi Jawa Barat atau provinsi ya, bukan provinsi. Tapi kan di Jawa Barat kan belum ditentukan. Nah, kemudian kan ada yang harus dilaksanakan oleh kawan-kawan yang ada di pusat, seharusnya gitu ya, adalah membentuk steering committee, ya. Kemudian organizing committee ini diserahkan ke kawan-kawan daerah, ya. Nah, kemudian nanti dibuatkan surat keputusan panitia penyelenggara yang terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana, OC dan SC. Panitia pengarah ini seharusnya sudah bekerja. Kalau 2 bulan itu saya kira telat gitu ya, harusnya 3 bulan sebelumnya. Karena steering committee ini salah satu ya, dia harus mencarikan tema ya, selain menyusun rangkaian kegiatan, siapa undangan yang hadir ya, maksudnya narasumber yang relevan ya untuk memberikan materi sesuai dengan kondisi saat sekarang. Terupdate lah. Ya, yang update ya. Jangan yang diundang itu misalnya tentang KTP elektronik yang itu sudah lama ya. Terus Sismin Baku misalnya ya, sekarang udah AHU online gitu kan. Jangan lagi bicara yang seperti itu. Jadi yang update. Iya. Nah, tema, subtema, kemudian narasumber, itu 3 bulan. Ya, idealnya itu 3 bulan itu sudah mulai. Tapi kan mau sukses ya. Itu tinggal sebulan, Bang. Nah, itulah. Jadi apakah ini termasuk indikasi pelanggaran yang sengaja dibuat oleh kawan-kawan yang ada di pusat atau tidak? Apakah ini termasuk tidak menjalankan amanah Kongres? Yang jelas keputusan Kongres 2019 tempat Jawa Barat. Itu jangan dipersoalkan lagi. Tapi kan OC kecuali Jawa Barat menolak. Kalaupun Jawa Barat menolak, oknum misalnya yang menolak di Jawa Barat itu, PP tetap harusnya konsisten. Yang menolak ya silakan mundur, misalnya nggak mau jadi panitia, silakan. Atau misalnya penolakan itu didasari oleh logika yang benar, misalnya terjadi musibah ya. Dulu pernah di zaman saya masih ketua bidang informasi, waktu itu tuan rumah RP3YD itu di Sulawesi Utara. Ya. Nah, terus waktu itu ada kejadian ya yang ya musibah lah, bencana alam. Nah, kemudian Mas Adrian waktu itu ketua umum mengutus. Nah, karena yang lain, saya ini kan ketua bidang yang terakhir, Kabid Informasi. Nggak ada lagi yang lain yang mau berangkat. Akhirnya ya sudah, saya yang ditugaskan ke Sulawesi Utara. Saya sampaikan ke Sulawesi Utara. Ya, tapi sebelum berangkat saya tanya Mas Adrian, Mas, saya nanti akan meminta ya kerelaan dari kawan-kawan Sulawesi Utara untuk melepas tuan rumah RP3YD. Tetapi kalau ada permintaan misalnya untuk RP3YD berikutnya setelah kondisi cukup kondusif, prioritaskan Sulawesi Utara. Oh oke. Nah, kemudian saya berangkat dan rapatlah dengan kawan-kawan Pengwil pada saat itu. Dan alhamdulillah
mereka bisa menerima dengan tulus ikhlas, dan kemudian betul seperti yang saya duga, mereka minta disampaikan kepada kawan-kawan PPINI untuk RP3YD berikutnya, tolong jadikan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah, karena kami juga ingin menjamu kawan-kawan Indonesia, dan kami punya potensi alam yang cukup luar biasa, hebat, dia bilang gitu, dan seterusnya. Nah, kalau tapi melihat, sampai saat sekarang kayaknya belum pernah lagi tuh. Kalau melihat sampai sebulan ini belum ada lokasi pastinya ya. Ya. Dalam artian untuk di Jawa Barat itu di mananya? Apakah di Depok kah? Apakah di Sentul kah? Apakah di Bandung kah? Lalu bagaimana nasib Kongres dong, Bang? Ya, kalau saran saya sih dengan kondisi sekarang yang semakin kurang baik ya, para ketua-ketua Pengwil itu sudah harus mengambil inisiatif untuk mempergunakan pasal 21 tersebut tentang Kongres luar biasa, ya, ayat 2, 2/3 saja, ya, ambil alih. Ini memang tidak mudah ya, karena saya tahu betul ketua-ketua Pengwil yang ada di periode sekarang itu adalah ketua-ketua yang santun ya. Santun maksudnya lebih banyak tidak mau ada polemik gitu kan dengan PPINI gitu kan. Nah, bahkan yang bicara tentang kebenaran saja langsung kena konsekuensi, ya kan? Nah, dan ini semacam kabar pertakut juga kepada kawan-kawan yang lain, sehingga sampai saat ini tidak ada yang secara tegas gitu ya, yang menyatakan tentang akan memanfaatkan pasal 21 itu. Seharusnya itu, karena ini ya tanggung jawab, karena ketua-ketua Pengwil itu, ya, ketua-ketua Pengwil itu kan yang mewakili provinsi, 33 provinsi. Ya, betul. Dia dipilih oleh para anggota yang ada di wilayahnya. Masing-masing. Dan apa yang terjadi hari ini, ya, ini akan punya bias untuk ke depan. Kalau ya kita nih orang hukum, ya, langit dan bumi runtuh juga keadilan harus tetap ditegakkan, begitu kan? Nah, seharusnya kita konsisten dengan hal itu. Nah, gitu. apa yang dijelaskan oleh Bang Eki ini sejalan dengan Bobby Paksh, Bobby PAKH, Bobby PAK. Lebih elok kita taat kepada keputusan Kongres, dan jangan lagi bahas sesuatu yang sudah diputuskan. Kemudian Yanto MKN, mantap Om. Saya berharap jangan ada lagi perdebatan permasalahan. Mari kita persatukan perdebatan untuk menuju INI Jaya selalu. Iya. Ya kalau di zaman dulu itu, saya masih muda-muda, masih adalah strategi atau politik, orang bilang ya strategi lah paling tidak. Pengalihan perhatian. Ya. Kalau kita teralihkan perhatian, jadi maksudnya ya, pengalihan perhatian ini hanya dijadikan sasaran antara, sementara sasaran utamanya ya itu yang seharusnya dilihat oleh kawan-kawan yang punya mata kepala banyak, hampir 20.000 orang gitu loh. Sasaran utama dengan surat 181 apa? Mengulur-ulur waktu, ya. Dengan diulur-ulur waktu tidak ada kesiapan. Kemudian apa maksudnya? Memindahkan tempat. Nah, memindahkan tempat dengan alasan ya tidak ada pasal. Emang pasal 12 itu cuma ayat 1, 2, 3. Ayat 4-nya nggak ada. Panjang banget. Banyak. Ada beberapa pasal itu. Iya kan. Jadi saya kira dengarkanlah suara-suara kawan-kawan dari daerah. Pusat itu bukan berarti dia lebih hebat ya, dia lebih pintar, tidak. Kalau saya justru selalu menerima usulan, saran, masukan dari kawan-kawan daerah. Kawan-kawan daerah ini potensinya banyak yang luar biasa. Nah, sebelum pertanyaan saya lebih lanjut, nih ada dari Ndra Sirait. Dimanapun harusnya e-voting supaya semua anggota bisa memilih dan gak ada suara hangus. Betul. Ntar dulu Bang, suara hangus. Kalau e-voting karena ketidakhadiran secara nasional ya, itu memang yang kita cita-citakan. Saya di 2013 ya, di 2013 itu sudah membayangkan ini anggaran dasar kita sudah harus dirubah ya. Sistem perwakilan sudah diganti dengan one man one vote, bukan one vote one delegation gitu kan. Nah, jadi dulu pernah itu gitu kan. Nah,
kalau memang kita mau konsisten di situ, seharusnya e-voting nasional. Tetapi untuk e-voting nasional ini, kita harus merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, anggaran rumah tangga terakhir yang signifikan dirubah itu di Januari tahun 2017 di Balikpapan. Pada saat itu, saya juga masih ada di dalam. Dan kita waktu itu tidak bisa, masih ya. Ketua bidang. Anggaran rumah tangga itu tidak bisa secara vulgar kita rubah kalau itu bertentangan dengan anggaran dasar. Nah, sehingga jadi anggaran rumah tangga di 2017 Januari itu pun belum sempurna, ya, karena keterbatasan waktu. Itu selesai konsolidasi 2016 di bulan Desember, ya. Januari langsung RP3YD. Anggaran rumah tangga yang tidak sempat dibahas, ya. Yang pertama yang cukup signifikan yang masuk, ini jujur saja saya sampaikan adalah berkaitan dengan RP3YD, ya, rapat pleno pengurus pusat yang diperluas, itu adalah rapat yang mempunyai kewenangan untuk merubah anggaran rumah tangga, ya. Terus siapa peserta RP3YD ini? Seluruh pengurus pusat, perwakilan pengurus wilayah, DKW, perwakilan Pengda, dan DKD, ya, serta DKP, ya. Itu pesertanya. Jadi di luar itu peserta apa tidak? Tidak. Bolehkah dia memberikan masukan, saran sebagai peserta di dalam? Tidak bisa. Dia pasti akan diminta untuk keluar. Siapa saja itu? Termasuk pertama Dewan Penasehat, ya, Dewan Kajian Hukum, ya, misalnya Dewan Pakar dan lain sebagainya. Itu bukan peserta yang bisa memutuskan tentang perubahan anggaran rumah tangga. Nah, yang saya masukkan pada saat itu, ya, salah satunya, coba nanti dicek adalah bahwa peserta, ya, dulu kita punya Pokja, ya, Pokja itu kan kelompok kerja yang belum memenuhi persyaratan sebagai pengurus pusat karena belum lewat Pengda, usia, bukan, usia jabatannya belum 10 tahun, ya kan? Nah, tetapi pada saat itu saya melihat kawan-kawan Pokja, ya, sekarang udah jadi kabit-kabit, tahulah ya siapa-siapa itu. Saya orang yang termasuk di pergerakan zaman muda-muda dulu itu, ya, itu termasuk orang-orang yang suka dengan kaderisasi, ya, dan mereka cukup potensial. Nah, sehingga kita masukkanlah salah satu klausul, ya, dan pihak yang ditunjuk oleh PPINI. Siapa yang ditunjuk? Itu termasuk Pokja. Sehingga Pokja masuklah menjadi peserta RP3YD. Nah, tetapi, ya, untuk forum pengambil keputusannya ini tidak fair. Ini yang harus kita perbaiki juga ke depan. Kenapa? Kalau forum pengambil keputusannya itu adalah peserta, dan pesertanya itu katakanlah pengurus pusat jumlah 600 pengurusnya 500 orang, ya, katakanlah 500 orang, perwakilan Pengwil, perwakilan Pengda, ya, DKW, itu belum sampai 15%-nya, sehingga apapun yang diinginkan oleh PP, sekarang misalnya pasal 22, ya, kita voting saja. Nah, bagaimana logika berpikirnya? Dengan surat terakhir dong, rembuk nasional. Jadi sebenarnya banyak yang harus kita sempurnakan, termasuk juga misalnya, ya, yang pada saat itu sudah tidak sempat lagi karena begitu mepetnya waktu. Kongres melantik dan mengukuhkan ketua umum terpilih, dan Dewan Kehormatan Pusat. Konferwil, ya, ketua terpilih, ketua Pengwil terpilih, ya, itu dilantik oleh ketua umum, ya, dan DKW dilantik oleh DKP. Sekarang coba cek untuk Konferda, ya, ketua Pengda dilantik oleh ketua Pengwil. Coba cek DKD-nya siapa yang lantik? Nggak ada. DKW apa bukan? Bukan. Presidium. Nah, seharusnya itu dilantik oleh DKW. Maksud kita apa? Dewan Kehormatan ini dia mempunyai peran yang penting. Jadi di zaman dulu itu selalu kita jadikan skala prioritas dalam rangka untuk peningkatan harkat dan martabat. Jumlah yang begitu banyak, kita ini harus para anggota itu mendapatkan hak untuk dilakukannya pembinaan, ya. Kemudian sosialisasi tentang aturan-aturan, kemudian perkembangan hukum yang semakin, permasalahan hukum yang semakin tinggi, sehingga peran Dewan Kehormatan itu penting. DKP datang ke berbagai pengurus wilayah, ya, pada saat Konferwil
Untuk apa? Untuk melakukan pembinaan, sosialisasi gitu loh. Nah, begitu juga DKW melakukan itu di konverda-konverda, pengda-pengda melalui konverda. Nah, tetapi kalau DKW-nya sendiri di sana tidak diberikan kesempatan, ya, juga termasuk misalnya untuk melantik, ya ini kan belum maksimal. Jadi termasuk juga misalnya kita juga harus memperhatikan tentang selain rapat anggota, mekanismenya itu mesti konkret, ya. Mulai dari anggaran dasar di pasal 10, 10A gitu ya. Pasal 10 anggaran dasar itu tentang alat kelengkapan organisasi, ya kan. Nah, kemudian di 10A-nya itu termasuk salah satunya kongres. Kongres itu belum bisa kita laksanakan e-voting karena di situ masih disebutkan ya langsung, ya. Nah, jadi hadir secara fisik itu masih dan memenuhi persyaratan untuk absennya dan seterusnya. Jadi di ART itu perubahannya kalau yang cukup sesuai dengan kondisi pada saat sekarang adalah penyampaian undangan. Kalau dulu undangan itu harus disampaikan secara fisik, ya. Nah, sekarang dapat dilakukan melalui elektronik. Ya banyak hal lagi yang lain, Mas Bro. Agak menarik menurut ke belakang. Tadi kan kalau memang tempat belum tempat lokasi ya, bukan provinsinya. Lokasi belum ditentukan, tanggal belum dibentuk, tanggal belum ditentukan, OC belum terbentuk, EC belum ada, kemudian juga agenda dan sebagainya. Maaf nih Bang, aku agak mundur ke belakang. Kalau nggak salah di Serang kan sempat dilakukan kampanye bersama. Jujur, sebenarnya gue harus mau hadir, tapi nggak jadi hadir karena kesiangan. Enggak, memang pers nggak diundang kok. Oh iya. Pertanyaannya gimana Bang? Kondisi di sana, terus pertanyaannya sorry nih, apa sih yang terjadi di Serang itu? Ya Abang kan hadir lah di sana sebagai salah satu bagian dari salah satu baca ketum. Iya, saya ini masih tetap mencoba untuk mengikuti apa sih yang ada dalam pemikiran dari kawan-kawan yang katanya masih eksis di pengurus pusat. Saya hadir, saya lihat saja di situ. Pertama, pertanyaannya, kampanye bersama. Iya. Kampanye itu, coba bahas. Kampanye itu apa? Coba lihat dalam kamus KBBI. Ya, berarti menyampaikan visi misi kepada kalau presiden terus, ke rakyat. Di dalam kampanye bersama itu, ya, ada sosialisasi, ya. Sosialisasi baca ketum. Ya, visi misi lah. Nah, ya bukan sosialisasi pengenalan, ya, pengenalan. Nah, sekarang kondisi yang sebenarnya itu adalah tim tim pemilihan, ada tim was dan tim fair, ya. Dan juga ada yang menamakan PPINI, ya. Hanya boleh hadir itu 20 orang. Hanya boleh 20 orang. Berarti kalau dari masing-masing baca ketum yang sebelumnya identitas diri, ya, KTP itu harus disampaikan. Saya karena waktu baru pulang, ya, terus disampaikan oleh kawan-kawan termasuk Cintoku, ya, Dewi Larasati. KTP-nya harus dikasih. Loh, kenapa harus pakai KTP? Iya, karena ini harus didata. Nah, oke, saya karena udah dikasih KTP-nya, ya sudahlah. Nah, jadi yang hadir pada saat itu ada 3 baca ketum. Oh, cuma 3? Hanya 3, ya. Yang 2? Nah, yang 2 tidak hadir. Nah, oke. Terus di situ sudah disusun, ya, kursi ini untuk baca ketum Oti, ini untuk baca ketum Ruli, ini untuk baca ketum Irfan, ini untuk baca ketum JP, ini untuk baca ketum TF, ya. Nah, ya yang penuh itu hanya Mbak Oti dan Ruli, gitu loh. Karena saya lihat yang Irfan kosong, yang JP kosong. Oh, berarti 2 itu? Yang TF itu juga pertama saya lihat itu waktu acara baru setengah dimulai, itu hanya setengah ke depan gitu kan, terus kemudian baru terisi ke belakang, dan saya lihat yang duduk di situ juga para kabit-kabitnya gitu kan, yang ada di situ gitu kan. Jadi orang-orang PP semua gitu kan. Nah, terus ya saya hanya dalam posisi untuk melihat, ya, menyaksikan. Nah, kemudian
ada di situ sambutan ya. Nah, sambutan setelah laporan. Sebenarnya yang saya tunggu adalah ini kampanye bersama ya untuk pemilihannya kapan? Oh, waktunya. Iya. Oh, kalau disebut misalnya tanggal 10 November. Nah, atau disebut misalnya tanggal 25 November gitu kan. Saya tunggu-tunggu, tidak ada penyebutan kapan itu akan dilaksanakan. Kemudian berikutnya yang saya tunggu itu yang akan diselenggarakan nanti di mana? Apakah di Depok kah, ataukah di Bogor kah, ataukah di Bandung? Tidak, gitu kan. Jadi saya bingung, ini kampanye untuk kongres yang di mana dan kapan? Nah, justru pertanyaan saya itu, Bang. Lah, terus ngapain ngadain kampanye kalau kongresnya belum jelas? Ya itulah, saya kira buang-buang waktu dong, Pak. Buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga. Ya, bisa jadi begitu. Berarti yang benar yang nggak hadir dong. Ngapain datang? Ya, hadir atau tidak hadir ini kan hak mungkin dilihat dari sisi yang lain. Ada yang nggak hadir dapat skor nggak? Maksudnya kalau yang nggak hadir kampanye? Oh, tidak ada konsekuensi. Berarti tidak ada konsekuensi. Dan itu juga sebenarnya yang harus kita sempurnakan, paling tidak di anggaran rumah tangga. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau yang hadir masing-masing baca ketum bawa 20 dan tidak ada undangan lain. Iya. Terus kampanye ke siapa, Pak? Iya, kalau misalnya nih Mbak Oti ya, dia menghadirkan sesuai dengan perintah gitu ya. Nah, yang diminta itu 20 orang. Yang 20 orang ini udah pasti nggak akan mungkin pindah ke lain hati. Justru itu pertanyaan saya. Iya. Jadi itu kembali lagi, kampanye apa bukan? Justru saya mau nanya Iya, kalau itu kan rapat internal. Terus ngapain abang datang? Ya, saya pertama datang ya. Kenapa Mbak harus datang? Bukan, karena buang-buang waktu aja. Karena waktu itu juga sejalan dengan keinginan Mbak Oti, karena ada pertemuan dengan beberapa kawan-kawan yang tadinya mau di Banten, kemudian kita ke Serang aja dulu. Oke lah, saya kan juga kangen sama kawan-kawan karena dibawain kopi tuh sama Bang Haji Hari Jaljal dari Lampung. Nah, ada Bang Airuhia tuh yang paling ganteng santero jagat. Iya kan. Cuman kemarin lupa bawa kacamata rebennya lupa. Terus ada juga yang dari Palembang, yang dari Sulawesi juga ada, dari NTB juga ada. Tapi maksud saya gini, Bang. Terus buat apa kalau penyampaian visi misi target pertanyaan, nggak, saya belum nanya pertanyaan dari panelis ya, panelis atau tim lead. Nah, disampaikan ke 20, yang hadir 100 orang, misalnya penuh misalnya ya, hadir semua misalnya, baca ketum itu hadir semua. Manfaatnya apa, Bang? Iya, pertama tidak akan ada perubahan untuk penambahan pemilih, ya kan? Nah, justru karena yang hadir kan cuma 20 orang. Justru ini 20 orang itu udah pasti orang-orang yang pendukung dari masing-masing baca ketum, ya kan? Tetapi paling tidak pada saat itu yang kita harapkan adalah ada pengumuman tentang ya kapan dilaksanakan ya, yang seharusnya dilaksanakan di bulan November. Kemudian bertempat di mana gitu kan, karena kalau kami ini kan tentu dan kawan-kawan mesti mempersiapkan diri ya, apalagi kalau sahabat saya Ruli itu ya, nah dia udah sampaikan dari awal, kita itu no money politik, no fasilitas, dia bilang gitu kan. Nah ya no MP lah. Oti juga begitu ya, no fasilitas ini kan pasti kalau yang tempatnya itu di Papua ya, nah terus mau dukung Ruli kan dia juga harus siap-siap. Tiket pesawat semakin mendekati hari H, tiket pesawat pasti makin mahal ya kan. Ya, nah, akomodasi juga makin lama makin mahal. Yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera juga berpikir gitu kan. Nah, terus juga harus mempersiapkan diri, kontribusinya berapa. Kalau misalnya 2,5 juta, terus tiket pesawat berangkat saja 2 juta, pulangnya 2 juta untuk yang normal misalnya ya. Hotelnya mesti sediain misalnya 4 juta minimal, yang dekat-dekat sekali tempuh itu 10 juta. Nah, terus kalau yang 2 kali pesawat, yang 2 kali transportasi, yang pesawat sekali penerbangan itu di atas 10 juta, pulang pergi aja udah 20 juta. Dan keluarga lagi. Iya, dan kalau misalnya kejadian lagi seperti di Kampar Riau, dilaksanakan kegiatan hari Selasa ya. Hari kerja. Nah, sehingga kawan-kawan itu nanti mulai berangkat dari hari Senin ya, terus selesainya itu Jumat atau Kamis, ya Sabtu Minggu dia ke Jakarta dulu,
Seninnya baru balik, nah itu sudah terlewati 7 hari yang seharusnya ambil cuti. Nah kalau ambil cuti itu kan harus izin MPD, harus bayar PNBP 2,5 juta, harus ada persyaratan, karena saya kemarin ambil cuti ya, walaupun saya berangkat 9 hari dan 3 hari ada hari apa namanya, hari tanggal merah gitu ya, tapi saya khawatir, saya ambil cuti, dan untuk ngambil cuti ini tidak gampang gitu loh. Nah, tapi kalau nggak salah, informasi mohon koreksi, itu disiarkan secara langsung katanya ya? Katanya sih ada di YouTube ya, silakan saja dicek di YouTube. Tapi efektif nggak sih Bang di YouTube? YouTube itu kan untuk audiensnya sudah jelas masyarakat umum ya. Sementara saya kira tidak layak kalau itu disampaikan untuk masyarakat umum. Mungkin Facebook ya, kalau Facebook itu kan teman-teman itu terseleksi ya. Walaupun ada, kalau saya Facebook itu memang untuk banyak kepentingan lain pribadi gitu ya. Di luar ini. Saya sudah pasti ibu saya itu selalu nontonnya Facebook. Nah, dia tahu saya lagi apa, dia lihatnya di Facebook. Ada di mana? Tante saya juga, sepupu saya, ponakan saya ada di Jepang, di Medan gitu kan. Nah, di mana-mana itu juga di Palembang, di Batu Sangkar itu juga lihatnya. Nah, tetapi kan lebih banyak sesama kawan-kawan notaris PPAT, mungkin lebih efektif. Berarti, gitu ya. Menurut saya bukan menurut saya, jadi gambarannya kampanye bersama kemarin sia-sia dong. Ya kalau dikatakan sia-sia nanti salah lagi bro. Lu kan yang datang hanya 3 cakeum, yang 2 tidak karena sudah melihat mungkin. Yang keduanya kan waktu belum ada. Tempat belum ada. Tempat pastinya di mana, waktunya kapan, agendanya apa. Ya itulah yang. Nah, saya balik lagi nih ke penjelasan Bang Eki di belakang. Oke, ada istilahnya mengevaluasi melalui rapat gabungan. Ini kan apakah sejalan dengan surat PP yang terakhir Bang, mengenai rembuk nasional? Iya, saya juga sekilas lihat tuh rembuk nasional ya. Rembuk nasional, tapi di situ yang ditujukan itu kepada yang terhormat semuanya PPINI. Jadi Korwil itu sama dengan ketua bidang wilayah, Kabitwil ya. Nah, jadi ketua kewilayahan. Jadi itu adalah orang yang ya mulai dari yang pertama itu kan harusnya ketua bidang organisasi ya, sampai dengan pengurus paling akhir. Itu adalah para pengurus yang ininya sama, menurut saya derajatnya sama gitu ya. Hanya ada ketua bidang, itu sama dengan sekretaris umum. Malah kalau sekretaris umum di organisasi jabatan ini ya, lebih kepada fungsi administratif ya, dan bukan karena dia ditunjuk ya dan dipilih oleh ketua umum. Beda dengan organisasi lain. Ketua umum dipilih melalui kongres, kemudian sekretaris umum dan para ketua bidang itu dipilih melalui formatur yang terdiri dari unsur mantan ketua, ketua terpilih, kemudian ada perwakilan dari Sumatera, misalnya 2, Kalimantan, Sulawesi, jadi Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Nah, seperti itu, sehingga akhirnya yang menjadi strategis itu adalah sekretaris umum atau sekretaris jenderal. Beda dengan organisasi kita, jadi sekum itu ya sama saja dengan... Ada yang komentar, Bang. Dari Kang Udin nih, kalau rembuk nasional harusnya semua pihak ikut serta dong. Nah betul, seharusnya kalau rembuk nasional itu pertama yang harus diundang itu adalah ketua-ketua Pengwil ya. Kalau ketua-ketua bidang, ketua bidang kewilayahan ya, sekretaris KAP, bendahara KAP, kemudian koordinator-koordinator itu internal, itu merapat internal. Tetapi kalau mereka itu mengundang ketua-ketua pengurus wilayah ya, dan ketua-ketua pengurus daerah, kalau mau dia menjadi lebih besar, DKW, DKD gitu kan. Nah, itu lebih ideal. Kalau misalnya tidak mau ada campur tangan dari pihak lain, dari Kemenkumham tidak usah diundang. Tidak usah diundang ya. Dari pihak luar itu cukup undang petugas doa saja gitu kan, ambil dari mana gitu kan. Ya, dan kalau sekarang kan banyak notaris PPAT itu yang juga buya, ustadz gitu kan. Nah, kalau dulu kan lebih banyak ambil dari luar. Nah, itu orang luar.
Jadi ini kalau menurut saya tidak efektif. Dan judulnya itu salah, bukan Rebuk Nasional. Itu mah konsolidasi internal di kepengurusan PP, sama kayak rapat-rapat biasa. Begitu loh. Kalau Rembuk Nasional seharusnya melibatkan pihak-pihak yang di luar PPINI. Rembuk Nasional itu mengambil dari anggota beberapa, mungkin anggota biasa diundang? Ya, itu kalau memang punya kemampuan dengan tempat yang memadai. Nah, kalau yang paling efektif dan efisien itu, menurut saya, ketua-ketua Pengwil harus diundang. Dengarkan pendapatnya dia. Walaupun sekarang ya, ini sudah terjadi nih, ada kawan-kawan itu yang rapat anggota. Saya lihat di media sosialnya Bro Mahfud, ya. Saya yang kebayang sekarang ya, bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh kawan-kawan daerah, datang ke rapat anggota, rugi waktu, rugi tenaga, ya kan, rugi uang juga. Dan di sana itu dia hanya membicarakan tentang pasal 22 yang seharusnya itu sudah diputuskan di Kongres, institusi pengambil keputusan yang lebih tinggi, ya. Nah, ada beberapa yang cukup dia memakai rapat gabungan di pasal 49 ART. Nah, ini mungkin yang paling efektif. Dan salah satu keputusannya itu, kalau menurut saya, ya, kalau memang sudah khawatir dengan kondisi sekarang, karena kalau ini dibiarkan, ya, saya khawatir, mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, ini kalau orang Sunda nih selalu ketok tangan begini, ya kan? Amit-amit, ya kan? Jangan sampai terjadi, ini punya dampak untuk ke depan. Presiden buruk lah ke depan. Betul. Apakah Rembuk Nasional ini sejalan dengan, apakah Rembuk Nasional yang dikeluarkan oleh PP ini karena tanggal 1 belum ada keputusan, 1 Oktober ini? Ya, bisa saja, tetapi kalimat di redaksional suratnya itu sepintas saya lihat ada menyebutkan di situ Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona. Ya kan? Ntar dulu, karena udah nyebut Pak Yasona, ada pertanyaan lagi ini dari Muhammad Yus. Mas Mahfud, Gros, coba tanya ke Om Eki. Kekurangan enakan PP terhadap sowannya beberapa Pengwil ke anggota DPR RI, terus terjadi sowan tandingan PP ke Kemenkumham yang diterima Menteri Yasona. Kira-kira ini drama babak apa ya? Ya, ini lagi yang saya sampaikan. Ini adalah akibat dari ada yang menyebabkan. Itu loh. Jadi penyebab itu salah satunya, ya, kenapa tidak diputuskan, diselesaikan di KLB Kampar Riau. Itu, ya. Itu salah satu penyebab, ya. Penyebab yang lain adalah seharusnya secara personal kawan-kawan yang ada di pengurus pusat itu, katakanlah misalnya ketua umumnya lupa, kilaf, ya, atau punya maksud-maksud tertentu. Gunanya sekretaris umum, ketua bidang mengingatkan, ya. Ini maaf ya kalau saya salah, ya. Ya, jangan yang saya, tetapi salah satu senior, ya, saya sebut itu senior di Jawa Barat. Pada ketika mulai ada Sismin Bakum, sistem administrasi badan hukum yang dicanangkan oleh Ibu Megawati di tahun 2000-an, ini terobosan luar biasa yang dibuat oleh Kemenkumham. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita. Tetapi pada saat itu, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan, tapi alhamdulillah ini akhirnya menjadi batal. Ketika, ya, karena waktu itu ada salah satu pihak swasta, ya, yang mempunyai peran dan seterusnya, gitu kan. Dan kemudian, karena yang menjadi objek itu adalah para notaris, ya, anggota dari organisasi ini, kemudian ada yang berpikir, kenapa kita tidak meminta sesuatu, ya, dan sesuatu itu katakanlah nanti bisa menjadi kontribusi untuk kepentingan anggota. Dan akhirnya itu, ya, dibatalkan oleh satu orang, ya, senior kita yang ada di Jawa Barat. Karena bagaimanapun, ya, bentuknya itu adalah PNBP, ya. Kemudian ada keterkaitan dengan, kepentingan negara. Dan kalau sudah urusannya uang, ya,
ini urusannya bukan sesuatu yang mudah, gitu kan? Akhirnya itu batal. Jadi yang saya maksudkan adalah ya hati-hati gitu bro. Nah, balik lagi ke rembuk nasional. Ini ada yang berpendapat, ada yang berpendapat Hamzan Wahyudi, Pengwil dapat undangan semua Abah Eki untuk hadir di Remnas. Ya, tanggapannya. Silakan saja. Yang surat saya lihat itu tidak ada di situ undangan yang ditujukan kepada Ketua Pengwil. Tapi kalau memang ditujukan ya selain internal ya para pengurus pusatnya, kemudian para ketua Pengwil diundang, Dewan Kehormatan Wilayah diundang. Nah, saya juga berharap ketua-ketua Pengdanya juga diundang gitu loh, ya kan? Jadi hadir dari berbagai daerah itu, itulah baru bisa dinamakan rembuk nasional yang seharusnya ya di situ disebutkan ya. Jadi kita di periode yang 2016 itu dulu itu cukup baik. Jadi skala prioritas yang kemudian dijadikan peraturan perkumpulan tentang sistem administrasi kesekretariatan. Jadi surat itu ya, surat-surat itu juga sudah kita kategorikan. Ada surat undangan, ada surat tugas, ada surat pembentukan kepanitiaan, ada surat lain-lain. Nah, dengan segala bentuk format surat juga. Nah, seharusnya setelah salam pembuka itu di situ dijelaskan siapa ya yang hadir di dalam rembuk nasional ini. Nah, sehingga itu terlihat dengan jelas. Ini Indra Kurniawan Harap kembali bertanya, kapan rembuk nasional? Ada via online kah? Apalagi yang mau dirembukan nih? Ya. Kalau dari isi suratnya apa, Bang? Ya kalau rembuk ya, kenapa berembuk? Ya, kenapa berembuk? Karena berarti ada sesuatu yang perlu dimusyawarahkan. Ya, kalau kita di Minangkabau itu ya, orang kan kalau biasa bilang kan musyawarah mufakat. Nah, kalau mufakat ini sudah sama dengan mengkondisikan, tetapi kalau musyawarah, nah itu benar-benar dia murni bermusyawarah tanpa gitu kan, nah tanpa ada muatan-muatan tertentu gitu kan. Nah sekarang saya kira kalau rembuk nasional dengan mengundang unsur-unsur yang tadi, ya nggak apa-apa. Ini penting ya. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi jangan sampai nanti terjadi sesuatu di kongres atau di kongres luar biasa yang akhirnya merugikan kita semua, merusak nama baik kita semua, yang seharusnya dijaga. Yang pertama menjaga siapa? Ya tentu pengurus pusat yang diberikan amanah oleh kongres. Kalau pengurus pusatnya ya tidak amanah atau hilaf atau salah, nah terus mekanisme apa yang seharusnya dilakukan? Ada Dewan Penasehat kan, ada Dewan Kehormatan Pusat kan. Nah, bagaimana peran yang berdua ini? Jalan apa tidak? Kalau kemudian sekarang rembuk nasional sampai mengundang ketua-ketua Pengda, berarti permasalahan itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh Penasehat dan Dewan Kehormatan, ya kan? Ya, artinya betul. Begitu gitu loh. Betul. Karena waktu berjalan terus. Dan ini kan menjadi sesuatu yang kalau menurut saya mengkhawatirkan gitu kan. Nah, kenapa rembuk nasional lagi gitu? Kita tidak mau bro ya. Kawan-kawan yang tunggang langgang, susah payah, rapat anggota, kemudian rapat gabungan untuk sesuatu yang sebenarnya sudah diputuskan. Bro bisa membayangkan nanti bagaimana marahnya mereka, ya, marahnya mereka dengan kekacaubalauan yang menurut mereka sebagian ini disengaja. Oke. Nah, jadi rembuk nasional ini positif atau negatif? Saya bilang positif. Dan kalau tadi Hamzah bilang, oh ketua-ketua Pengwil diundang, Bang Bro, oh, alhamdulillah. Jangan hanya ketua Pengwil, DKW-nya juga undang, Pengda-Pengdanya juga undang. Anggota gitu perwakilan. Kenapa? Karena sebagian besar dari ketua-ketua Pengwil ini itu juga pengurus pusat. Iya kan? Nah, jadi supaya apa gitu kan? Bisa dilihat permasalahan ini dari berbagai sisi. Gitu. Jadi jangan abaikan gitu ya. Kawan-kawan misalnya ketua Pengda yang ada di ujung Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya, mereka punya hak yang sama. Tapi ya, ada menarik Bang Bro, Bang Bro lagi.
Ini menarik terus dari tadi nih. Menarik semua masalahnya. Jadi gini, ntar gue diomelin ini. Jadi kan gini, Bang Eki kan bilang gini, mencoba mengikuti pola pikir PP. Ya. Kan gitu. Maunya apa sih kan gitu, mengikuti. Nah, oke, tanggal 2 Mei, kalau kita mundur ke belakang kita pernah bahas ya dulu 2 Mei hari ini. 2 Mei yang lalu ya. Ini 2 September, 2 Oktober. 2 Mei itu berakhir. Ya. Masa kepengurusan. Kita pernah bahas kan ya. Ya. Harusnya kan diputuskan di KLB. Ya. Untuk menonaktifkan, kemudian memilih PLT PLH. Iya. Tapi kan mereka PP, oh enggak dong, nanti kongres. Berdasarkan kongres, tidak berdasarkan pelantikan tanggal 23. Tanggal 2 Mei di 2019. Nah, kalau melihat ini masih dipimpin oleh PP, apakah ini termasuk PLT atau PLH menurut Bang Eki? Tidak ada PLT, tidak ada PLH, karena tidak ada kan penyebutan, pengukuhan, kemudian penunjukan PLT, PLH itu tidak ada. Tapi kalau ngeliat dari masa baktinya, apakah sudah berakhir di 2 Mei. Nah, makanya disitulah harusnya kembali ke sini. Ini dan ini mesti sejalan gitu loh. Itikat baik itu. Nah, kalau saya tidak salah ya, salah satu pengurus wilayah itu sudah melaksanakan rapat gabungan, dan salah satu agenda yang sudah diputuskan oleh pengurus wilayah tersebut adalah menunjuk PLT. Rapat gabungan itu terdiri dari pengurus wilayah dan pengurus-pengurus daerah yang diundang, yang kemudian memutuskan itu. Saya sebut saja Jawa Tengah, Jadi Jawa Tengah ini kalau tidak salah sudah menunjuk PLT. Jadi berakhirnya kapan? Nah, sehingga 2 Oktober ini. Nah, PLT itu nanti bekerja untuk menyelenggarakan konferwil. Kalau sudah dilaksanakan konferwil dan terpilih ketua hasil konferwil, nah inilah nanti yang akan dilantik oleh ketua umum yang baru. Nah, terus pertanyaannya, kalau PLT, apakah PLT ini sama dengan ketua Pengwil, dari segi hierarki dan kewenangan bertindaknya? Tidak, namanya saja pelaksana tugas. Dia itu hanya melaksanakan tugas-tugas rutin. Misal kembali nih ke PP. Harusnya 2 Mei atau Kampar Riau kemarin menunjuk YW menjadi PLT ketua umum. Kenapa harus ada PLT? Siapa yang bayar gaji sekretariat? Siapa yang tanda tangan uang untuk bayar listrik, air, dan kebutuhan-kebutuhan lain? Iya kan? Terus ada rapat-rapat internal kecil, misalnya Misalnya ini yang harus diteruskan. Ini sekretariat PPINI yang uangnya sudah diambil melalui Kongres 2019. Kok masih seng-seng yang saya lihat di situ masih banyak coretan-coretan gitu kan, yang dulu dijanjikan dalam waktu 1 tahun kalau saya tidak salah, gedungnya itu 5 lantai apa 4 lantai gitu kan. Bertingkat lah. Nah, kalau kawan-kawan lihat di kartu tanda anggota, nah seperti itulah gedung itu. Tapi kemarin saya lihat sebelum berangkat ke Tanah Suci, itu masih penuh dengan coret-coretan dan rumah tua gitu kan. Loh, ini uang yang diambil sekian puluh miliar, uang ALB itu, dan saya dengar juga ada panitia yang dibentuk untuk minta sumbangan untuk membangun gedung tersebut. Nah, mungkin ini kalau PLT itu sudah ditunjuk, dia akan menyelesaikan hal-hal yang memang perlu, tetapi tidak untuk yang strategis. Nah, itu ya kan? Nah, misalnya penyelenggaraan UKEN. Kalau menurut saya kalau dalam kapasitasnya PLT itu seharusnya dia pending dulu. Nah, sekarang bagaimana nasibnya? Kalau misalnya nanti ternyata itu sudah expired di tanggal 2 Mei. Kasihan kan kawan-kawan itu? Nah, harusnya KLB yang di Kampar Riau itu sama seperti RUPS kalau di perseroan terbatas, kan? Mengesahkan segala tindakan yang telah dilakukan, diambil oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan ditutupnya rapat pada hari ini. Terlambat nggak? Kurang lebih di Kampar terlambat tidak. Jadi
kalau kawan-kawan masih punya apa namanya ketulusan hati ya, satu-satunya yang terbaik itu adalah laksanakan KLB di Jawa Barat sebelum Kongres, ya. Kemudian sahkan hasil yang di Kampar Riau sebagian, ya. Tergantung apakah misalnya pemecatan, ya, pencopotan Pak Widi itu oleh kawan-kawan Pengwil itu dianggap itu benar gitu kan? Silakan saja. Kalau memang tanyakan hati nurani gitu kan, jiwa korsanya bagaimana gitu kan? Kan udah habis Bang, tanggal 2 Oktober ini Bang. Ya oke lah gitu kan. Nah, apakah itu mau dicabut ya atau tetap terus termasuk juga kode etik. Kalau saya yakin dan seharusnya itu dilakukan oleh presidium mensahkan kegiatan kode etik. Kalau tidak ya, ini akan dituntut dan ini bisa menjadi apa namanya permasalahan hukum nanti. Nah, berarti kalau PLT kan berarti tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis. Itu seharusnya yang dibahas oleh para ketua-ketua Pengwil pada saat itu yang menjadi presidium, karena pada saat itu sudah menjadi presidium. Harusnya kan ada penyampaian tentang tata tertib, mekanismenya kan begitu, ya. Kan tidak. Nah, kemudian penyampaian agenda, ya. Nah, kalau yang dimanfaatkan itu adalah pasal 1 ayat 2, ya, bisa saja atas usulan karena kondisi pada saat itu. Jadi bukan agenda yang diusulkan oleh PP sebelumnya, gitu loh kan. Kan ada yang bilang, oh ini penyelenggara KLB kan PP. Aduh, Muhammad Yus, aduh, makin terbuka cerita oleh Abah Eki. Makin takut nih, bikin surat mundur ah. Jangan ya, jadi maksud saya, ayo kita perbaiki bersama-sama. Ayo kita perbaiki bersama-sama. Nah, balik lagi, ini kan mulai bergaung di Facebooknya untuk yang terakhir Bang. Ya. Pasal 8. Apakah ini nanti bisa diputuskan di KLB mendatang? Kongres yang Bang Eki bilang, bukan Kongres tapi KLB. Apakah itu bisa terjadi? Saya sih berharap jangan sampai apa namanya dikenakan sanksi pasal 8 ayat 1 ya. Ayat 1 itu ya. Jangan sampai, kasihan gitu ya, kasihan. Kita tidak mau mengulang luka lama ya. Luka lama gitu kan. Jadi kalau harus nanti menghilangkan keanggotaan seseorang ya, karena ya kalau sebenarnya kan kesalahan yang dilakukan itu nanti coba lihat keputusan Kongres ada, kemudian dikangkangi hasil keputusan Kongres itu sehingga mempunyai konsekuensi di pasal 8 ayat 1 ya kan, di situ kan jelas ya kan, diberhentikan. Nah, diberhentikan itu kenapa gitu loh. Ya kan? Karena tidak mematuhi keputusan Kongres. Aduh, ampun deh, ampun ya kan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Kasihan gitu loh. Ismat Thoyyib, Bang Eki, kenapa nggak jadi baca ketum sih? Kalau saya secara pribadi itu tidak dalam kapasitas sebagai baca ketum. Ya. Menjadi ketua umum itu ya bukan sesuatu yang mudah. Tanggung jawab itu lahir batin. Tanggung jawab itu bukan kepada para anggota saja, tetapi kepada yang di atas itu yang lebih konkret. Makanya saya bilang loyalitas itu bukan untuk orang per orang, ya, tetapi loyalitas itu untuk institusi, untuk NKRI, ya, karena ya kita punya tanggung jawab yang sama. Tapi memungkinkan nggak pasal 88 itu bisa dikenakan? Pasal 8 maksudnya. Pasal 8 itu dikenakan. Tergantung nanti KLB, ya. Kongres KLB itu kan sama, hanya judulnya gitu kan. Kalau sebelum KLB kan ada rembuk nasional kalau nggak salah tanggal 7 ya. Waduh, saya lupa tuh tanggal. Pokoknya sebelum Kongres atau dari garis miring dan dari baiki usulkan itu KLB. Bisa nggak di situ diputuskan pasal 8 itu? Bisa saja. Kalau ketua Pengwil hadir, ketua Pengda diundang? Bisa saja, bisa saja. Kalau kawan-kawan ya, sekarang dari hasil rapat gabungan, ya, kemudian rapat gabungan itu nanti dibawa di KLB. Ada yang kalimat itu mosi tidak percaya, tapi yang paling banyak itu menyalahkan tentang penggunaan pasal 22, ya. Kenapa pasal 22 dipergunakan? Kenapa itu dikatakan salah?
Karena dia baca pasal 12 itu tidak sampai ke ayat 4. Ya kan? Cuman sampai ayat 3. Padahal ayat 4-nya itu jelas sudah menentukan tempat. Iya. Nah, berarti pasal 22 yang dipakai itu salah. Ya, karena 12 ayat 4-nya nggak dipakai. Nah, akibatnya apa? Ya. Nah, di KLB itu kan bisa nanti ditanyakan atau disebutkan atau diputuskan karena sudah melanggar, tidak taat dengan keputusan Kongres. Itu bisa nggak diambil Bisa. di saat rapat terbuk nasional? Bisa. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana nasib Kongres INI mendatang? Oh, itu hal yang berbeda. Kalau kongresnya sih tetap bisa berjalan, ya. Misalnya ya KLB hari ini, ya di bulan November tanggal berapa lah. Besoknya laksanakan pemilihan. Bisa. Tapi sahkan dulu keputusan RP3YD Prakongres yang di Kampar. Ya, kita pernah bahas itu. Baca ketum, sahkan itu. Ya, karena kan kita pernah bahas. Saya menyarankan di sini ya, jangan kocok ulang, kasihan anggota. Ya, karena kalau kocok ulang, kawan-kawan diharuskan lagi rapat anggota di seluruh Pengda. Ya, bayangkan hampir 20 orang harus berbondong-bondong untuk kembali lagi memilah-milah siapa. Cukup sudah yang ada ini gitu ya, yang ada ini. Nah, terus sahkan tentang baca ketumnya, keputusan Prakongres, sahkan kode etik yang sudah diselenggarakan, karena ini menyangkut masalah masa depan adik-adik kita, ya kan? Nah, terus sahkan misalnya yang strategis. Nah, yang salah-salah, batalkan itu. Batalkan yang tidak memenuhi rasa kebersamaan, misalnya, ya kalau Refki Ridwan misalnya dulu dicopot, ya boleh lah, itu kan kewenangannya. Dan saya juga tersenyum-senyum saja, alhamdulillah. Artinya kan kalau menjadi ketua bidang itu kan kita harus mengabdi ya atas permintaan ketua umum. Memangnya ada sesuatu yang kita dapatkan sama seperti kawan-kawan yang ada di daerah-daerah, Pengwil dan Pengda gitu kan. Menarik, tidak menarik. ada kan. Menarik ini. Berarti di KLB itu juga bisa masalah keuangan dong? Nah, kalau menurut saya, ya KLB itu idealnya gitu ya. Ya, ini kan pemikiran pribadi. Apakah memberikan kesempatan sekali lagi kepada YW untuk menjadi PLT atau PLH, atau mungkin karena takut nanti akan mengulangi perbuatan atau ini yang sama, nah akhirnya ya sudah presidium saja yang menjalankan gitu ya. Nah, terus memerintahkan, nah untuk dia menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang berbagai kegiatan dan program, termasuk masalah sekretariat ya, masalah gedung ini, dan masalah keuangan yang lain ya. Nah, termasuk juga keuangan, jadi bukan hanya keuangan tapi juga program, karena itu amanah bro ya, dan ini bukan perkumpulan yang ecek-ecek, lu yang nyebut itu gitu kan. Ini perkumpulan yang usianya lebih tua daripada bangsa ini sendiri. Kita merdeka baru 77 tahun. Ini 114 tahun. Sementara INI ini sudah ada semenjak 1 Juli 1908, 114 tahun usianya. Ya kan? Masa penjajahan Belanda, Jepang. Dan tugas utama dari ketua umum yang akan datang itu adalah ya, yang pertama adalah mengembalikan jati diri notaris, ya, sesuai dengan harkat dan martabat jabatan. Itu program yang paling berat. Jadi kalau menurut Bang Eki, kesimpulan dari obrolan nggak jelas ini ngalor ngidul apa nih Bang yang bisa disimpulkan Bang? Ya, saya kira ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Mudah-mudahan sih ada 1-2 sedikit lah yang bisa didapat dan dianggap positif oleh para sahabat-sahabat, rekan-rekan se-Indonesia. Ya, yang pertama saya juga ingin ingatkan, jangan kita kemudian terpancing emosi ya untuk menjatuhkan sanksi terhadap rekan-rekan kita yang mungkin hilap ya, namanya juga manusia, tidak disengaja ya, telah salah membuat kebijakan, membuat aturan. Nah, jangan
jangan emosi gitu ya. Jadi kalau perlu ya maafkan, maafkan. Dan tentu ya dengan berpikir sehat ya, waras gitu ya. Nah, kita carikan solusinya gitu kan. Ini dari kita, oleh kita, untuk kita bersama begitu kan. Nah, dan mudah-mudahan sih ya semua baik-baik saja. Amin. Menarik memang Bang Grossever kalau udah berbincang dengan Bang Eki ini. Nggak terasa waktu sudah hampir, sebentar sih, baru 1,5 jam Bang. Janjinya cuma 30 menit. Oh enggak, saya nggak bilang segitu. Oh, enggak Bebas ya. aja. Grossever ternyata waktu sudah hampir 1 jam 24 menit sudah kita lewati. Terus masih banyak sih yang ingin saya tanyakan, bahkan dari pemirsa juga banyak yang mengirimkan komentar, pertanyaan. Wow, keren. Dan terakhir ini saya bacakan yang terakhir, Hamjan Wahyudi kasih masukan untuk Lemnas Abak Haji Gagah. Nah, apa ya masukannya? Rembuk nasional ini kan bukan alat perlengkapan organisasi ya. Yang kita kenal itu di pasal 10 anggaran dasar ya. Ada rapat anggota ya. Ada kongres atau KLB, konferwil, konferda, ada RP3YD, ada rapat gabungan, rapat pleno dan lain sebagainya. Rembuk nasional ini di luar itu gitu. Tetapi boleh apa tidak? Boleh ya. Saya berharap rembuk nasional ini dimulai dengan nawaitu yang baik, niat yang baik. Niatnya adalah untuk memperbaiki ya, dan kembali menyatukan, bukan memisahkan ya, mengajak ya, menghimbau ya, bukan menyuruh ya. Karena bagi saya salah kalau ada yang menganekdotkan gitu kan, lucu-lucuan, ketua umum tidak pernah salah, ayat 1. Ayat 2, kalau ketua umum salah, kembali ke ayat 1. Ini tidak boleh gitu ya. Ini kita bukan anak kecil, kita ini orang hukum ya. Sudah pasca sarjana dan sudah diangkat pula menjadi notaris PPAT. Jadi ini jangan jadi guyonan. Manusia itu semua sama, bersifat khilaf. Jadi tidak ada salahnya pada saat rembuk nasional itu, karena dimulai dengan niat yang baik dari seluruh elemen itu. Elemennya itu tentu yang mewakili ya para anggota yang ada di seluruh Indonesia, dan kemudian ya rembuk nasional ini menghasilkan sesuatu yang baik bagi kebersamaan. Ini yang terpenting, kebersamaannya, kekeluargaannya. Yang selalu saya himbau kalau kemana-mana itu ya, pertama adalah membuat bangga ya terhadap INI. Nah, itu loh, bangga berorganisasi. Himnenya itu kan dengan saling hormat dan cinta. Nah, akan jaya selamanya. Jadi kalau hormat dan cinta itu sudah tergerus dari hati kita ya, menjadi kebencian, nanti malapetaka, rusaklah kebersamaan. Pertanyaan banyak banget Bang. Ini terakhir nih, apakah mau dijawab atau tidak terserah. Apa? Isma Toyib nanya lagi. Ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Ketua Pengwil yang bukan dipilih anggota sah apa enggak Bang Eki? Kan jelas ya, di ADART kita itu ketua Pengwil itu dipilih melalui konferwil, bukan yang ditunjuk oleh ketua umum. Ya, tidak ada itu. Kalau misalnya ada PLT, ada PLH. Nah, ada masa konsolidasi PPINI ya, atau ya organisasi lah. 3 bulan pertama itu konsolidasi. Ada toleransi 2 bulan ya. Kemudian tidak juga dilaksanakan konferwil. Nah, konferwil itu adalah pesta demokrasi di wilayah, di provinsi. Yang agendanya salah satunya adalah memilih ketua Pengwil. Coba bayangkan Jawa Barat, dia punya anggota lebih dari 4.000 orang ikut konferwil untuk memilih ketua Pengwilnya. Nah, tiba-tiba itu dipecat oleh PP. Ada nggak mekanisme PP memecat ketua Pengwil? Ya, kalau ada permasalahan yang berkaitan, kan ada lembaga lain gitu kan. Nah, tidak begitu. Kalau misalnya dia berhenti ya, bisa ditunjuk PLT pertama misalnya lewat masa konsolidasi yang 3 dan 2 bulan gitu ya.
tidak dilaksanakan juga, maka PP Ketua Umum bisa menunjuk PLT dan PLH. Apa fungsinya? Untuk melaksanakan konferwil. Nah, itu loh, untuk melaksanakan konferwil. Nah, karena Bang Eki sudah menyatakan itu, ada pertanyaan nih Bang Eki. Kan itu, tadi kan dari Gros ya, pertanyaannya gini. Kalau memang PLT, PLH sepakat, itu tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan bersifat strategis. Kalau menurut Bang Eki, kalau ada PLT melaksanakan penerimaan ALB, melaksanakan magang bersama, itu sah atau tidak? Nah, itulah ya. Dulu di zaman periode yang lama, saya ada di dalam, ada yang menyelenggarakan ujian kode etik. Tetapi itu kan akhirnya tidak diakui, ya. Dan kembali ke kepengurusan yang waktu itu dipimpin oleh Mas Adrian. Terus bagaimana nasib kawan-kawan anggota yang ikut ujian kode etik di sana? Akhirnya kita putuskan ya, waktu itu kita ajak untuk ikut tanpa membayar sesen pun, ya. Kemudian ikutlah mereka ujian, dan saya waktu itu salah satu ikut menguji di Roxy, ya. Nah, alhamdulillah yang ikut semua pada saat itu mengulang kembali lulus. Nah, sekarang pertanyaan Mas Bro itu, kalau kemudian ada yang menyelenggarakan, mengundang orangnya hadir, apakah dia mempunyai kewenangan bertindak itu atau tidak? Bagaimana kalau nanti ternyata dia tidak mempunyai kewenangan dalam tindakan yang dia lakukan? Orang sudah datang, orang sudah bayar, orang sudah habiskan waktu, apakah ini nanti tidak ada kerugian yang bisa menyebabkan, nah, saya nggak sebut lagi gitu kan. Jadi ini berisiko, ya. Makanya kalau PLT itu tidak boleh seharusnya mengambil atau melaksanakan kegiatan-kegiatan berarti ada kemungkinan strategis menjadi sebuah tindak pelanggaran hukum, itu nggak perlu dijawab. Ada kemungkinan bisa digugat. Dan terakhir ini saya hanya bacakan, tidak perlu dijawab, dari Indra Kurniawan Harahap. Rembuk Nasional ngulur-ngulur waktu saja. Buka aja hasil jajak pendapat anggota yang sudah dikirim, atau laksanakan saja hasil Kongres Makassar, tempat kongres di Jabar, tempat kongres di Sentul, jadi dekat dengan Jakarta. Hihihi. Oke, Grosseper, kalau dilanjutkan urusannya bisa berjam-jam, bisa 2 jam lebih. Ini sudah 1,5 jam lebih. Oke, Grosseper, demikian Bincang Santai Gros TV dengan Bang Eki, Ridwan, orang-orang akrab panggil Abak Eki atau Papa Kiting. Saya mohon maaf jika ada salah dan janggal dalam saya menyampaikan sesuatu, ya. Tidak ada maksud lain selain saya ingin agar INI, ya, organisasi satu-satunya yang kita cintai, tempat periuk nasi kita di situ, gitu kan, dan bisa membawa banyak masyarakat lain karena tugas dan jabatan kita, ya. Semua adalah untuk kebaikan. Tidak ada niat saya untuk sesuatu yang negatif, ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Salam sehat, salam bugar, dan jangan lupa bahagia selalu. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maafkan Abah Eki. Demikian Grosseper, Bincang Santai Gros TV. Sampai jumpa di liputan dan Bincang Santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.